Halo, apa kabar kalian? Perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu masakan sehari-hari yang aku masak untuk keluarga aku dan anak aku. Dan jika kalian merasa terbantu dengan ide menu sehari-hari aku, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Hari ini aku bikin soto kuning Bogor. Untuk bahan-bahannya udah aku catat semua di video. Kalau kalian merasa terlalu cepat, boleh di pause aja ya. Seperti biasa sebelum kita bikin soto atau sop, ini daging-dagingnya semua kita blanch ya. Ini aku blanch semua daging paru, daging sengkel, dan juga daging yang ada lemaknya ya. Dan kalau sudah seperti ini, langsung aja kita skim, kita saring kotorannya, lalu kita angkat dagingnya. Kalau kalian gak mau skim juga gak apa-apa, tapi kalau untuk aku skim karena aku takut kotorannya ini nanti bakalan menyebabkan sink aku jadi mampet. Sebenarnya aku nggak tahu sih sebenarnya ini bisa menyebabkan mampet apa enggak untuk sisa-sisa si kotoran si dagingnya ini. Tapi untuk jaga-jaga aku skim aja. Kalau sudah selesai blanch dagingnya, kita langsung mulai aja tumis bumbu yang sudah dihaluskan bersamaan dengan bumbu aromatik yaitu serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Diaduk-aduk dan dioseng-oseng sampai bumbunya matang ya. Kalau bumbunya sudah matang, langsung aja kita masukkan dagingnya. Ini daging sapinya aku pisah dengan parunya. Jadi parunya ini aku rebus terpisah selama 1 jam ya. Karena kalau menurut aku jeroan itu punya bau yang kurang enak kalau direbus bersamaan dengan daging. Jadi aku gak mau nanti soto aku ini ada bau amis dari jeroan. Jadi aku rebus terpisah parunya ini bersama dengan daun salam dan daun jeruk. Nanti kalau udah sekitar 1 jam, aku baru gabungin ke soto ini. Ini sotonya aku rebus selama 3 jam ya, karena ini kan daging sengkel. Jadi aku gak mau kalau nanti hasilnya gak empuk, karena ini kan anak aku juga ikut makan ya. Jadi minimal 3 jam. Dan kalau kalian sudah isi kuahnya seperti ini, kita tinggal tunggu aja sampai dia mendidih. Lalu dikecilkan apinya sampai ke simmer aja ya. Lalu langsung ditutup pancinya. Kenapa? Karena menurut aku itu lebih hemat gas ya, karena apinya kecil. Dan karena kita tutup pancinya, dia tetap akan mendidih ya. Jadi karena pancinya ditutup, jadi panasnya itu gimana ya ngejelasinnya ya. Jadi panasnya itu ketrap di dalam panci sehingga panasnya itu terdistribusi lebih panas daripada kita buka pancinya gitu. Ya kalian pasti ngerti nanti kalau kalian lihat di video ini. Kalian lihat ini kan aku simmer terus aku tutup seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat, ini aku sudah diamkan selama 1 jam ya. Mendidihnya itu sama kayak kita pasang api yang besar. Ini menurut pendapat aku, karena menurut aku ini lebih hemat gas ya. Nah kalau udah 1 jam gini, ingat tadi aku bilang kita langsung campur aja parunya karena kita kan tadi rebus terpisah ya. Nah kalau menurut aku, kalau kita sudah rebus terpisah selama 1 jam, apalagi direbusnya bersamaan dengan bumbu aromatik, itu bau-bau jeroannya udah hilang. Nah ini langsung aja kita masukin, tutup kembali, direbus lagi selama 2 jam. Biar paru dan juga sengkelnya itu bener-bener empuk ya. Ini udah 2 jam, aku tinggal bumbuin aja. Jadi ini total udah 3 jam ya. Ini aku bumbuin pakai garam, kaldu bubuk, gula, dan juga merica secukupnya. Untuk kaldu bubuknya aku pakai 1 sendok makan. Garamnya aku pakai sekitar 1 sendok makan. Gula aku pakai sekitar 1 sendok teh. Dan merica secukupnya. Diaduk-aduk dan koreksi rasa. Kalau misalnya kurang asin, kurang manis, atau kurang kaldu bubuknya, bisa kalian tambahkan ya. Dan kalau misalnya rasanya sudah pas, langsung aja kita masukkan 130 ml santan. Ini aku pakai santan instan ya. Kalau sudah, tinggal diaduk-aduk dan tunggu sampai dia mendidih lagi. Dan kalau sudah mendidih, tinggal ditambahkan kondimennya.
yaitu daun bawang. Kalau kalian mau tambahin tomat, bebas, bisa juga. Tapi aku lagi nggak ada tomat, jadi aku nggak pakai tomat. Ini kalian makan pakai emping dan ditambahin jeruk nipis, enak banget ya. Apalagi kalau misalnya kalian sandingkan dengan bakwan jagung atau bakwan sayur. Atau lebih enak lagi kalau misalnya kalian prepare perkedel. Aku sih bisa yakin 100% kita pasti gak bakalan mau beranjak dari tempat makan karena mau nambah lagi. Sekian ide menu harian dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa terbantu. Jangan lupa di recook. Stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.